Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Yaqulu Rabbuna tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Amma ba'd. Para jemaah kaum muslimin yang semoga senantiasa rahmat Allah dilimpahkan untuk kita semua. Alhamdulillah, malam hari ini kita masih dapat lanjutkan kembali kajian kita dari kitab Al-Fawaid, tulisan Syekhul Islam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala. Dan malam hari ini kita akan membaca sebuah kaidah yang mulia, qaidatun jalilah. Ada satu kaidah yang mulia yang diambil dari firman Allah di surah Al-An'am ayat 55. Allah Ta'ala berfirman, wa kadzalika nufassilul ayati walitastabina sabilul mujrimin. Demikianlah kata Allah, kami merincikan ayat-ayat kami perjelas ayat-ayat kami untuk supaya jelas nyata jalannya orang-orang pendosa. Coba perhatikan ayat ini, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kaidah apa yang diambil daripadanya? Kaidah yang diambil yang nanti akan dipaparkan panjang lebar oleh Al-Imam Ibnul Qayyim, bahwasanya kalau sudah jelas jalan kebenaran, sudah terang, rinci agama Allah ini, maka selainnya itu terang dan jelas pula kebatilannya. Ketika Allah menunjukkan sebuah bukti kebenaran kepada manusia, itu dalam rangka apa? Manusia menyadari lawan dari kebenaran yang nyata itu adalah kebatilan. Begitulah mau Allah Subhanahu wa ta'ala dalam firman-Nya di surah Al-An'am. Iya, karena kalau sudah jelas al-haq, maksud Allah apa? Kalau memaparkan al-haq, yang tersirat daripadanya Allah ingin beritahu kita yang bukan al-haq ini al-batil. Begitulah seterusnya. Setiap sesuatu itu akan nampak terang, nampak nyata kalau dilihat lawannya.
Sesuatu itu nampak jika disandingkan dengan lawannya. Nampak cahaya itu terang kalau kita sadar gelapnya kegelapan. Kemudian Ibnu Qayyim membawakan firman Allah di surah An-Nisa 115. Allah berfirman, "Wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla." Barang siapa yang menentang Rasul, yushaqiqir rasul, menentang Rasul setelah jelas nyata baginya kebenaran, petunjuk, tapi tetap dia pilih melawan jalan petunjuk itu, menentang Rasul. Padahal mestinya para ikhwah, orang yang sudah jelas baginya kebenaran, seharusnya dia sadar, jika tak ikut kebenaran itu, saya berada dalam kebatilan. Ada orang udah jelas sama dia kebenaran, al-haq, tapi dia ikut jalan yang lain, yang pasti dia sadar itu kebatilan. Akibatnya Allah Ta'ala jamin orang-orang seperti itu, nuwallihi ma tawalla, kami palingkan dia kemana mau berpaling. Dia memilih jalan kebatilan, dia memilih jalan selain orang beriman, yaitu jalannya para sahabat. Orang-orang yang sudah tahu benar tapi meninggalkannya, Allah palingkan dia, Allah sesatkan dia kemana dia mau berpaling. Kaum muslimin yang mulia, di ayat ini Allah Ta'ala menerangkan tentang jalannya orang beriman dengan rinci. Karena jelas, terang, ya, jalan Nabi dan para pengikut Nabi itu jelas terang. Itu Allah inginkan dengan ayat ini. Begitu pula sabilal mujrimina mufassala, Allah pun sudah terangkan. Kalau kita lihat Al-Quran, jalan para pendosa itu pun dirinci Allah. Memang begitulah ya. Wa hadainahun najdain. Manusia ini setelah dicipta Allah, Allah beri petunjuk kedua jalan, dikasih tahu masing-masingnya. Ini jalan kebenaran, ini jalan kebatilan. Jelas. Kalau orang mau belajar agama, kebenaran itu jelas. Tidak ada kesamaran di dalamnya. Wa aqibatu haula'i mufassalah, wa aqibatu haula'i mufassalah. Begitu pula Allah sudah terangkan apa hasil akibat yang akan dirasakan oleh mereka, orang-orang yang bertakwa, orang yang beriman. Begitu pula mereka para pendosa. Apa nanti balasannya? Lengkap. Di dalam Al-Quran rinciannya ada. Begitu pula wa amal haula wa amalu haula, amalan mereka orang beriman. Ada rinciannya. Jalan amal mereka yang orang pendosa pun ada, itu pun juga terperinci. Wa auliya'u haula wa auliya'u haula. Allah juga terangkan mana para wali-wali bagi mereka orang beriman dan mana pula wali-wali orang pendosa. Orang beriman walinya Allah, para pendosa para walinya para syayatin. Itu terang di dalam Al-Quran. Begitu pula wa khudlani li haula wa tawfiqu li haula. Allah juga merincikan bagaimana Allah menghinakan mereka, orang-orang yang pendosa, dan Allah juga merincikan bagaimana bimbingannya untuk mereka orang beriman. Sudah lengkap, ma'asyiral ikhwah rahimakumullah. Sampai kepada al-asbab allati waffaqa biha haula wal asbab allati khadhala biha haula. Allah juga rincikan sebab-sebab yang dengan sebab itu Allah bimbing orang beriman, dan sebab-sebab yang dengan sebab itu Allah hinakan orang pendosa. Jadi begitu komplitnya para jemaah yang dimuliakan Allah. Di dalam kitabullah Allah kupas, kasyafahuma wa awdahahuma wa bayyanahuma. Allah kupas, Allah buka seterang-terangnya. Supaya apa? Kita nggak beralasan lagi untuk berkata saya tidak tahu,
Saya nggak paham mana jalan benar, mana jalan salah. Nggak ada lagi alasan, ma'asyiral muslimin. Karena keterangan, kejelasan yang Allah sampaikan begitu lengkap. Ya. Dua jalan ini, jalan yang Allah sediakan di dalam kehidupan semua manusia. Jalan orang beriman, jalan orang pendosa. Begitu Allah merinci jalan orang beriman, supaya apa? Kalau orang udah tahu jalan orang beriman, dia pun tahu nanti jalan orang pendosa. Karena selain jalan orang beriman, namanya jalan orang pendosa. Begitulah sesuatu yang bertentangan itu, baru nampak dia unggulnya lawannya kalau kita kenal lawannya. Itu kaidah. Ya, dengan lawan sesuatu nampak unggul lawan yang lainnya. Ya, ibarat warna. Kita akan tahu warna itu, bahwasanya warna itu begitu nampak perbedaannya kalau kita gandeng dengan lawannya. Ini kaidah ma'asyiral muslimin yang mulia. Maka orang yang beramal dengan kitabullah, beramal dengan agama Allah, dia akan sadar jalan orang beriman dengan pengetahuan yang sangat terperinci. Jika dia belajar agama ini akan terang mana jalan yang mau diikut, bagaimana ciri-cirinya, rambu-rambunya, terang bagi mereka. Begitu pula jalannya al-mujrimin, jalan pendosa, akan dia tahu, akan dia sadari seterang-terangnya. Gak ada samar ma'asyiral muslimin yang mulia. Fastabanat lahumus sabilan kama yastabinu lis-saliki at-tariqal musil ila maqsudi. Orang yang betul-betul mendalami dua jalan ini akan jelas bagi dia keduanya. Sebagaimana jelasnya kalau orang mencari tahu untuk meraih satu tujuan. Kita sebelumnya nggak tahu, ikhwan, coba. Ketika kita penasaran sesuatu itu, kita coba menggalinya, maka akan nampak oleh kita apa yang kita inginkan, maksud yang kita maukan. Maka begitulah agama ini. Kalau ada keseriusan kita sebagai seorang yang mengharapkan jalan orang beriman dan orang yang mengkhawatirkan jalan orang pendosa, maka Allah akan tunjukkan kepada kita mana jalan orang beriman, mana jalan orang pendosa. Maka mereka itulah alamul khalqi wa anfa'uhum linnas. Setelah kita melihat Al-Quran di dalam surat yang kita baca tadi di An-Nisa 115. Di situ Allah katakan ikut bukan jalan orang beriman. Ini orang yang suka menyimpang dari ajaran Rasul setelah jelas bagi dia. Dia milih jalan bukan orang beriman. Siapa yang Allah sebut orang beriman di ayat itu? Nah ini. Ternyata yang disebut orang beriman di ayat itu, yang jalan yang mesti kita ikut adalah jalannya para sahabat. Jadi kalau kita cerita jalan orang beriman, puncak orang beriman, pimpinan orang beriman itu adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan generasi setelah Rasul yang terbaik manusianya sahabatnya. Oleh karena itu, sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah manusia paling tahu, paling mengerti tentang ilmu agama ini. Paling bermanfaat untuk manusia, anfa'uhum linnas. Ya, kalau cerita manfaat, jasa terhadap kehidupan kita beragama, yang paling berjasa para sahabat Rasul. Melalui lisan mereka lah hadis-hadis Nabi tersampaikan ke generasi berikutnya. Mereka paling bermanfaat, paling menasihati manusia. Mereka lah penunjuk jalan kebenaran. Maka ikhwan, sudah tak ada pilihan lain. Setelah kita tahu jalan orang mukmin jelas, orang pendosa jelas, kita harus tahu pemimpin jalan orang-orang beriman ini adalah para anak didik Nabi. Itulah para sahabat. Maka nggak betul kalau beragama orang enggan kembali kepada jalan sahabat. Tidak akan pernah benar orang beragama
kalau dia tidak mau pulang lagi kepada paham sahabat. Karena jalan orang beriman yang begitu rinci Allah terangkan itu, merekalah pemimpinnya para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajmain. Makanya selalu nggak pernah putus para ulama dalam berbagai nasihat mereka, tulisan mereka, mengajak masyarakat untuk kembali kepada kitabullah, sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan nggak cukup sampai di situ. Harus kembali semua kita ini dalam kembalinya ke Al-Quran dan Sunnah kepada pemahaman para sahabat. Itulah jalan orang beriman yang dipastikan Allah tabaraka wa ta'ala. Jadi ketika orang menyimpang dari jalan Rasul, ditinggalkannya jalan orang beriman, itu maknanya dia meninggalkan jalan sahabat. Banyak pendapat-pendapat yang macam-macam di masyarakat. Muncul pemikiran-pemikiran di tengah umat. Jumlahnya nggak terhitung. Ini akibat apa para ikhwan? Padahal kan sumbernya sama. Al-Qur'annya sama. Bukan ada versi lain. Hadis-hadis nabinya sama. Tapi kenapa? Macam ragam pendapat, macam ragam kalimat keluar di tengah umat Islam. Itu tidak lain dikarenakan umat Islam melupakan sumber ketiga untuk menyatukan kalimat, menyatukan pendapat. Itulah pemahaman para sahabat. Ini yang ditinggalkan. Makanya Ibnul Qayyim memaksudkan dengan bab ini mengajak kita beragama ini harus kembali ke jalannya orang beriman. Jangan jalan orang pendosa. Nah, jalan orang beriman puncaknya itu sahabat. Hasil didikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pembawa agama ini Rasulullah. Yang terbukti mengamalkan agama ini dengan betul. Ya, dengan betul, dengan amanah siapa? Bukan kita, bukan guru-guru kita, bukan ustadz-ustadz kita, sahabat. Ini yang sudah teruji. Mereka mengamalkan Islam itu dengan sesungguh-sungguhnya. Nah, kaum muslimin yang dimuliakan Allah tabaraka wa ta'ala, makanya kata Ibnu Qayyim, wa bidzalika barazas sahabatu ala jami'i man ata ba'dahum ila yaumil qiyamah. Makanya para sahabat itu menonjol. Para sahabat Nabi menonjol dibanding semua orang yang datang generasi setelah mereka sampai kiamat. Arti kata, tak ada generasi lebih utama dari sahabat. Iya, tak ada para. Mereka lah yang paling menonjol keutamaannya dibanding semua generasi setelah mereka. Maka Nabi bilang, Nabi jamin khairun nasi qarni. Manusia terbaik itu manusia di zaman hidupku. Siapa? Sahabat. Itu jaminan Nabi. Manusia terbaik itu di zaman hidupku, katanya. Makanya bagaimana Pak? Tidak pantas kalau kita terus menyuruh umat ini untuk beragama. Kembalilah kepada jalur aslinya. Sumber dari datangnya agama ini. Yang menyampaikan agama ini kepada umat manusia. Menebarkannya ke generasi berikutnya. Sampai kita hari ini. Dan sampai kiamat nanti. Semua tak lepas daripada jasa para sahabat. Itu makanya kalau orang mau menghancurkan Islam, orang mau menghancurkan Islam, hancurkan kredibilitas para sahabat. Hancurkan derajat mereka. Hinakan mereka. Habislah Islam. Kalau sudah sahabat tak ada harga, sahabat tak ada mulia di mata umat, habislah Islam. Kenapa? Sumber agama ini datangnya dari Nabi, penerus penyampainya sahabat. Kalau sudah tidak ada nilai mereka di mata umat, apa mau diambil lagi dari cakap Nabi? Umat ragu, betul nggak Nabi ngomong begini? Karena yang ngomong orang-orang yang diragukan kejujurannya, diragukan kebenaran omongannya. Na'udzubillah. Makanya orang-orang yang tidak senang dengan sunnah Rasulullah, cara menghancurkannya dengan menghancurkan nama baik para sahabat.
Begitulah ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah. Para sahabat itu, kata Ibnu Qayyim, nasya'u fi sabilid dhalali wal kufri. Mereka dulu pernah tumbuh. Latar belakang mereka orang yang tumbuh di jalan sesat, jalan kufur, jalan syirik, jalan yang mengantar kepada kehancuran. Mereka kenal jalan mereka dulu. Mantan-mantan orang sesat ini, para sahabat. Dan mereka paham betul buruknya masa itu. Masa sebelum Islam datang. Mereka melihat gelapnya kehidupan. Kemudian para ikhwah, tsumma ja'ahumur rasul. Rasul datang. Rasul beritakan kepada mereka bahwasanya jalan mereka itu jalan kegelapan. Rasul bimbing menuju sabilul huda wa siratullahil mustaqim, jalan petunjuk, jalan Allah yang lurus. Masya Allah. Nah, ketika mereka ma'asyiral muslimin yang mulia keluar dari kegelapan yang sangat gelap, sangat pekat, menuju cahaya yang sempurna, dari syirik kepada tauhid, dari kebodohan kepada ilmu, dari kesesatan kepada bimbingan, dari kezaliman kepada keadilan, dari kebingungan kepada cahaya yang terang benderang, mereka pun sadar nilai apa yang mereka dapatkan. Nah, inilah makanya sahabat paling menghargai Islam. Karena mereka sudah rasakan, para ikhwan, pahitnya hidup dalam kebodohan, kesesatan, penyimpangan, kezoliman. Begitu Allah beri mereka nikmat Islam melalui Rasulullah, mereka tahu inilah kebesaran nikmat Allah bagi hidup mereka. Inilah yang paling agung. Makanya para sahabat Nabi, manusia yang paling bersemangat mengamalkan Islam, karena paling tahu syukur. Paling tahu syukur diberi Islam. Ya, mereka udah jalan di dua fase. Fase hidup sebagai orang-orang bodoh, orang-orang jahat, orang-orang yang gelap hidupnya. Dan fase hidup orang-orang yang di atas cahaya. Subhanallah. Ini para sahabat Rasul, ya, yang mereka semua merasakan yang seperti itu dalam kehidupan mereka. Dan mereka semua, para ikhwah, dengan pengetahuan yang dia rasakan itu bertambah fasdadu rahbatan wa mahabbatan fi man taqalu ilaihi, tambah cinta, tambah senang kepada jalan yang mereka berpindah kepadanya dari jalan lama. Karena udah bisa bandingkan. Nah, inilah unggulnya ikhwah para sahabat. Orang kalau belum tahu jalan kegelapan, mungkin dia belum tahu betul jalan kebenaran ini alangkah indahnya. Belum ada pembanding. Tapi para sahabat sudah merasakannya. Begitu pindah ke jalan kebenaran, meninggalkan jalan kegelapan, mereka mencintai jalan kebenaran itu dengan cinta yang luar biasa. Wah, luar biasa para jemaah yang mulia. Wa nufratan wa bughdan liman taqalu anhu, dan tambah benci, tambah lari dari jalan lama. Tambah cinta di jalan baru, tambah benci, tambah lari dari jalan lama. Apalagi mau kembali, mereka pergi meninggalkan sejauh-jauhnya. Luar biasa ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah. Wa kanu ahabbun nas fi tauhid wal iman wal islam wa abghadun nas fi dhiddi. Mereka manusia yang paling mencintai tauhid, mencintai iman, mencintai Islam. Orang yang paling benci terhadap lawannya. Karena mereka sudah pernah di dunia lawan tauhid, lawan Islam, lawan iman. Sudah. Mereka mantan-mantan itu, penyembah berhala, ya, para pelaku dosa, pembunuh anak-anak perempuannya. Mereka sudah buat itu, para jemaah. Begitu Allah beri hidayah, wah, mereka paling sadar inilah betul-betul nikmat terbesar. Ini yang perlu kita sadari pada diri sahabat Rasul ridwanullah alaihim ajma'in. Adapun generasi setelah sahabat, kata Ibnu Qayyim, fa amma man jaa ba'da sahabat. Coba generasi setelah sahabat, ya, ada yang tumbuhnya dalam Islam, ya, Islam artinya belum pernah menyentuh kekafiran, nasya'a fil Islam, ghairu alimi tafdhili diddi, belum tahu dia, belum ngerti dia bagaimana keutamaan Islam itu karena belum tahu lawannya. Ya.
Ini ikhwanifiddin, para jemaah, ini generasi setelah sahabat yang mereka sudah dapat cahaya iman. Ada yang lahir langsung dari orang Islam, seperti kebanyakan kita. Kita lahir dari anak-anak orang tua kita yang muslimin, yang kita belum ngerti lawan daripada Islam yang kita ada. Kita belum pernah menjalani. Ya. Nah, disinilah generasi setelah sahabat. Faltabasa alaihi ba'du tafadil sabilil mu'minin bisabilil mujrimin. Nah, orang-orang generasi setelah sahabat sering baginya tersamarkan keutamaan jalan orang-orang beriman dibanding jalannya orang pendosa. Ini satu kekurangan, ikhwan, yang bukan maknanya disesali, bukan. Kalau ada seorang hamba, kata Ibnu Qayyim, tumbuh dia dalam lingkungan Islam, tumbuh dia dalam lingkungan iman, fitrahnya bersih, itu sebuah keutamaan memang bagi dia. Tetapi ada titik lemahnya kondisi ini. Orang ini belum mengerti bahwa yang sedang dia nikmati dari iman dan Islam itu, ini ternyata luar biasa utamanya. Karena lawan iman dan Islam belum pernah dia tahu. Nah, itu ya. Istilahnya orang dari kecil nggak pernah tahu hidup susah, maka hidup senang yang dia rasa biasa, bukan wah, kan begitu. Tapi kan orang yang tahu dari susah terus jadi senang, baru dia sadar, Masya Allah. Karena dia sudah tahu pahitnya hidup susah. Sini dia. Para ikhwan yang dirahmati Allah Tabaraka wa Ta'ala. Oleh karena itu, ma'asyiral ikhwan, ketika kita ada keunggulan belum pernah menyentuh kekafiran, alhamdulillah, syukur kepada Allah. Kita harus sadar, kita harus ngerti. Jangan sampai ketidaktahuan kita tentang kesesatan, tentang kekafiran, kesyirikan membuat kita tak mensyukuri keimanan ini. Menganggap iman kita ini biasa saja. Kayaknya semua orang bisa saja memilikinya. Tidak demikian, Masya Allah. Kenikmatan iman ini adalah hal yang teramat mahal. Ya. Makanya dalam Islam ini kita nggak cukup belajar kebenaran saja. Kita juga harus belajar apa itu kebatilan. Biar apa? Kita hindari. Kita menyicipi belum? Alhamdulillah. Rusak belum? Kita bukan mantan orang-orang yang kafir kepada Allah. Kita jangan abaikan. Kita jangan lalukan saja masalah dosa-dosa. Kita harus kenali, kita waspadai supaya kita sadar jalan kenikmatan yang kita rasa hari ini, hidayah Islam ini mahal, nggak gampang didapatkan. Ini yang ingin ditekankan hari ini, malam ini, ma'asyiral ikhwan. Sebab berapa banyak orang yang nggak kenal keburukan, lam ya'rifi syarra, dia nggak tahu kejelekan, yaqa' fi, dia jatuh ke dalam. Dan berapa banyak orang tak menyadari ketika dia diberi hidayah Islam, itulah nikmat yang paling mahal. Dan berapa banyak orang karena nggak tahu nikmat ini termahal, diabaikannya, nggak dipupuknya, nggak dijaganya, nggak dipeliharanya, sudah biasa saja. Jadi orang Islam ini biasa saja. Padahal ini luar biasa. Nah, sahabat Nabi, semoga Allah memberikan ridhonya ke mereka semua, tahu kali sudah membandingkan. Mereka pernah hidup di zaman kelam, jahiliyah. Datang Islam di bawah Rasulullah, mereka masuk dalam Islam. Terkejut mereka melihat terang benderangnya Islam, indahnya Islam, mulianya Islam. Makanya mereka untuk Islam ini apapun diberikannya, karena mereka syukur kali dikasih Islam. Nah, itulah. Jadi kalau kita membandingkan diri kita ke sahabat, tidak ada apa-apanya. Kalau kita cerita cinta Islam, memperjuangkan Islam, tentu jauh kali kelasnya di bawah apa yang dilakukan para sahabat. Karena kita belum tahu, mungkin belum sadar. Kalaupun sadar, tak seberapa kesadarannya betapa mahalnya agama Islam ini, betapa indahnya,
mulia. Kalau sahabat sudah tahu, sudah dibandingkannya. Nah, mereka sudah paham bagaimana dahsyatnya kekafiran, dahsyatnya kesyirikan. Dalam sebuah hadis atau dalam sebuah ucapan Umar ibn al-Khattab, Umar pernah berkata, "Innama tunqadu 'ural islami 'urwatan 'urwatan. Idza nasha fil islami man lam ya'rifil jahiliyah." Hanya saja diputuskan tali Islam itu sehelai-sehelai. Ibarat ikatan tali, putusnya nggak spontan, satu-satu dia. Sehelai-sehelai. Itu terjadi, kata Umar, bila mana muncul dalam Islam generasi yang nggak pernah kenal jahiliyah. Nggak pernah kenal jahiliyah. Ya. Dan memang itulah generasi di bawah sahabat. Mana ada lagi generasi jahiliyah setelah Islam datang? Setelah Islam datang nggak ada lagi istilah zaman jahiliyah, ya. Awas dengan istilah itu. Kita kembali ke zaman jahiliyah, nggak ada itu. Setelah Islam datang nggak ada istilah zaman jahiliyah. Tingkah orang di zaman jahiliyah mungkin terulang, tapi zamannya, eranya nggak ada. Setelah Islam datang. Nah, ketika kita nggak tahu tentang kelamnya masa jahiliyah itu, karena kita nggak merasakan dan nggak peduli pula untuk mencari tahu, disinilah Islam itu putus satu-satu. Kalau dari tali satu ikatan putus sehelai-sehelai dalam kehidupan masyarakat. Kenapa? Dikarenakan masyarakat tak pernah menyadari, tidak mengenali ternyata Islam ini nikmat besar di hidup mereka. Karena mereka nggak tahu kegelapan bagaimana yang menimpa manusia sebelum Islam datang. Ngerinya hidup di alam ini sebelum Islam datang. Nah, itu kata Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita harus belajar untuk mengenal bagaimana jeleknya kekufuran, kesyirikan, kezaliman, bagaimana kelamnya kehidupan di era jahiliyah. Ya, kita harus kenal. Dalam rangka apa? Memunculkan kecintaan besar kita kepada Islam, memunculkan kecintaan besar kita untuk menjaga Islam, mencintai Islam, memegang erat Islam, menggigit erat dengan geraham kita Islam. Karena nikmat ini luar biasa. Dan kita pun jadi sadar, ternyata memang generasi sahabatlah yang paling mulia dibanding kita semua. Karena mereka yang sudah merasakan dua fase kehidupan, fase jahiliyah dan fase kesempurnaan Islam. Mereka sudah rasakan. Mereka sudah rasakan dan mereka bisa bandingkan. Makanya mereka nyawa pun ditukar. Mereka siap daripada harus meninggalkan Islam yang menjadi nikmat terbesar hidup mereka. Karena mereka tahu pahitnya hidup sebelum ada Islam. Ya, jadi begitulah ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah tabaraka wa taala. Siapa yang tidak tahu jalan para pendosa? Walam tastabin lahu ushika ayyadhunna fi ba'di sabilihim annaha min sabilil mu'minin. Orang yang enggak tahu jalan para pendosa tidak pernah sadar dia mana jalan keburukan. Dikhawatirkan nanti dia mengira jalannya orang-orang pendosa, dikiranya jalan orang beriman. Ya samar karena dia nggak kenal. Nah, makanya kita nggak boleh alergi dengan kritikan, bantahan, nggak boleh. Membantah kebatilan, membantah kebid'ahan, itu dalam rangka supaya kita menghindarinya. Kita mengenal ini batil, ini salah, ini dosa, dalam rangka kita menjauhinya. Makanya dalam teori Islam ini, yang namanya ilmu Islam ini harus ada begitu, memaparkan kebenaran, membantah kebatilan. Ya, harus ada itu. Al-irdu war-raddu istilahnya. Al-irdu itu memaparkan kebenaran, raddu membantah kebatilan. Jadi umat dikasih tahu, ini salah, ini nggak boleh. Ya begitu. Bukan metode Islam namanya. Kalau kita dakwah, kita hanya cerita kebaikan.
Karena kalau kita bicara kebaikan, datang keburukan dibawa syaitan kepada umat, bagaimana mereka hindari itu? Bagaimana mereka tinggalkan itu? Mereka tak mengenalnya. Nanti kata Ibnu Qayyim, samar bagi orang ini. Mana jalan orang beriman, mana jalan orang pendosa, para mujrimin. Nanti bisa dia kira jalan ini sama saja, tipis saja beda. Padahal tidak. Ini dua jalan yang berbeda, satu surga, satu neraka. Dan ini kata Ibnu Qayyim, kama waqa'a fi hadhil ummah min umurin katsirah min babil i'tiqad wal ilmi wal amal, hiya min sabilil mujrimin wal kuffar wa a'da'ir rusul. Kenyataan ini kata Ibnu Qayyim terjadi di tengah umat. Banyak urusan ilmu, urusan perkara bab-bab yang terkait dengan akidah, ilmu, amal. Umat nggak paham, itu rupanya jalan orang pendosa. Dikira umat itu jalannya orang-orang beriman. Nah, inilah ilmu. Makanya kalau sudah kita nggak kenal ilmu, gampang kita. Nanti orang cakap apa kita terima. Orang ngomong begini kita ikut. Orang ngamalkan ini kita tiru. Nah, makanya nggak boleh seperti ini terjadi. Umat ini harus diberitahu mana hak, mana batil, mana sunnah, mana bid'ah. Nggak bisa tidak. Ya, memang begitulah agama ini. Mana jalan orang beriman, mana orang pendosa. Harus kenal dua-dua. Karena kita, latar belakang kita, ini semua kita berada masih di jalan orang beriman ini. Tumbuhnya di situ. Kita nggak merasakan zaman jahiliyah. Kalau sahabat sudah. Jadi mereka sudah tahu betul. Kalau kita harus dikasih tahu. Kita belum jalannya. Kita belum jalani ma'asyiral muslimin yang mulia. Kita belum kenal. Maka ini sebuah prinsip kaidah yang harus dipahami. Kalau tidak kita pahami, mungkin kita akan berburuk sangka setiap baca kitab-kitab ulama salaf. Di sana kita dapati ilmu sunnah. Juga ada bantahan-bantahan kepada bid'ah, kepada tokoh-tokoh bid'ah. Kenapa kita sibuk ngurus-ngurus yang begini? Hah? Udah kita bicara sunnah saja, kenapa? Tidak bisa. Itu nggak mungkin dibiarkan. Cara pikir begitu. Umat ini harus tahu mana jalan kejelekan supaya dihindari mereka. Nah, makanya seorang sahabat Nabi pernah berkata, Hudzaifah, orang banyak tanya ke Nabi tentang kebaikan. Kalau aku tanya ke Nabi tentang keburukan, untuk apa? Untuk supaya aku hindari jalan keburukan itu. Beliau berkata, araftu syarra la lisyarri, lakin li atawaqqi, faman lam ya'rifi syarra minal khairi yaqa fi. Aku belajar bertanya untuk tahu kebatilan itu ditinggalkan. Aku cari tahu tentang kebatilan, tentang keburukan, ya, itu untuk aku tinggalkan, bukan untuk aku buat. Karena orang yang nggak tahu keburukan, nanti dia terjatuh ke dalamnya. Dia nggak kenal, itu bahaya. Dia nggak tahu itu dosa, nggak pernah dikasih tahu, dia bisa jatuh ke dalamnya. Karena dia belum pengalaman. Kalau sahabat berpengalaman. Iya, sahabat tahu ini dosa, kami udah pernah jatuh ke situ, kita belum. Maka kita butuh belajar ilmu untuk kita menyadari mana keburukan, mana kebaikan. Itu sunnatullah dalam alam ini para ikhwan. Tidak akan mungkin dalam perjalanan hidup di muka bumi ini yang ada hanya kebenaran, tapi juga harus ada kebatilan. Biar apa? Kembali kepada kaidah awal yang tadi kita sebutkan. Kalau Allah ingin menunjukkan jelas terang indahnya kebenaran, Allah gandengkan dia dengan gelap buruk jeleknya kebatilan. Ya, ini kaidah yang membuat kita bersemangat insyaallah mendengarkan pemaparan-pemaparan ilmu terus yang disampaikan Ibnu Qayyim dalam kitab ini, yang beliau pakai pola itu. Kadang beliau terangkan kebenaran, faedah-faedah ilmu. Kadang beliau tegur kita dari kebatilan, dari kesesatan dan kejelekan. Jadi inilah para ikhwah kajian kita untuk malam hari ini. Dan ini belum berakhir fasal faedah ini. Masih ada satu pertemuan lagi insyaallah. Ya, agar betul-betul tertanam mantap prinsip ini dalam jiwa kita, agar kita menghargai hidayah Allah ini di atas segalanya.
Dan itu baru bisa muncul rasa penghargaan itu kalau kita kenal jahatnya kesesatan, jahatnya kebid'ahan, jeleknya kesyirikan. Itu baru kita bisa menghargai agama Islam, iman yang kita punya hari ini. Demikian saya cukupkan. Wallahu a'lam bishawab. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.